Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurman Armansyah dari Universitas Negeri Terbuka Surabaya untuk UPPJJ Surabaya dengan program studi Sistem Informasi Manajemen. Nomor induk mahasiswa 0445731174. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan praktikum untuk tugas 2 mata kuliah SIS-Data, di mana disediakan IRD dengan berbagai macam entiti, dokter, admin, administrator, daftar, pasien, dan sebagainya, dengan atributnya juga. Lalu saya ditugaskan untuk membuat database-nya menggunakan MySQL untuk skill-nya atau query language-nya, dan MariaDB untuk aplikasi database-nya. Panduan pengerjaan bisa menggunakan panduan praktikum yang tersedia di e-learning dan PMP. Panduan praktikumnya. Langkah pertama, langsung saja ya. Langkah pertama untuk pengerjaannya, saya aktifkan dulu exam saya, exam control panel. Kebetulan untuk modul servisnya ini sudah saya nyalakan, sehingga ketika saya buka exam control panel dia langsung nyala, langsung start. Kalau misalnya dia stop, statusnya belum start, itu nanti tombolnya jadi stop, jadi start kayak gini, tinggal diklik aja. Kalau sudah diklik nanti control panelnya ready, modul semua ready, Apache service-nya running di port sekian-sekian, MySQL-nya juga jalan di port yang disebutkan. Oke, selanjutnya tinggal kita buka melalui browser kita, Google Chrome. Kita ketikkan ke localhost /php my admin. Ya, bisa dilengkapi dengan indeks PHP dan root. Kita langsung enter aja. Tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya kita buat database baru di sebelah kiri sini, new database. Nama database-nya mungkin tugas 2. Langsung create. Nah, database-nya sudah jadi. Lalu untuk membuat table bisa menggunakan user input GUI atau graphic user interface di sini, atau menggunakan SQL. Menggunakan SQL atau sequential query language. SQL stands for structured query language atau bahasa query. Ibaratnya database ini itu kan suatu wadah. Kalau kita mau ambil data dari sana, itu kita perlu namanya menambah data atau query data menggunakan structured query language. Oke, yang pertama kita mau bikin tabel. Setiap entity di sini itu namanya tabel, yang kotak-kotak. Lalu yang benar-benar ini adalah atributnya atau field dari tabel itu sendiri. Yang pertama, kita mungkin mau bikin tabel dokter admin dengan atribut ID dokter, ID admin, dan ID data. Ini bisa kita skip untuk langkah-langkahnya karena sudah kita jalankan tadi. Kita lanjut ke skill-nya aja. Nah, skill yang pertama adalah untuk tabel administrator, dokter, dan dokter admin. Nah, kita coba yang untuk administrator dulu ya, atau yang dokter ID ya, dokter admin tadi. Caranya yang pertama, create. Kita ketikkan CR, nanti dia langsung keluar citation-nya, langsung create untuk membuat tabel baru. Lalu nama tabelnya dokter. Jadi untuk setiap sintaksialnya dipisahkan menggunakan spasi. Jadi kalau misalnya ada dua, kalau nama tabel kita menggunakan dua kata, pakai pemisah underscore atau ya underscore ya, itu lebih mudah dikenali oleh skill. Lalu dalam kurung di situ ada atribut ID dokter, ID data, ID data, yang dimana nanti dia menyimpan data berbentuk integer dengan panjang data itu maksimal mungkin 3 ya, kita settingnya. Lalu apakah dia primary key? Ya, primary key-nya primary key auto increment. Auto increment ini artinya nanti ketika ternyata di tabel itu di field
ID data sudah ada data 1, lalu kita insert data lagi, nanti dia jadi ID-nya otomatis bertambah ya, jadi ID data 2, dan otomatis kalau ada auto increment-nya dia unik, nggak ada yang sama. Lalu ID dokter, lalu koma untuk membuat field baru lagi dengan nama ID dokter. Tipe datanya tetap integer, kita batasi lebar kapasitasnya 3. Lalu ID admin juga sama, integer 3. ID admin integer 3. Ups, kurung tutup dulu, baru titik koma, jangan lupa titik koma. Oke, untuk create table 1 ini sudah, kita klik go. Kalau dia sudah tampil centang hijau seperti ini, maka tabel kita sudah jadi dokter admin dengan field ID data, ID dokter, dan ID admin. Kita lanjutkan, kita jalankan skill lagi. Pastikan kita ngeklik database yang benar ya di tugas 2. Jadi ini nanti tampil database tugas 2. Kita klik skillnya. Apakah kita bisa bikin lebih dari satu tabel sekaligus? Bisa. Tadi kan bentar. Ini artinya. Nah, ini. Dokter admin kan sudah. Lanjut kita ke data dokternya, ke entitas dokternya. Kita bikin sama, create tabel, namanya dokter dengan atribut dalam kurung ID dokter ke integer, lalu benar nggak? ID dokter integer 3 betul. Lalu untuk atribut opsi dari fieldnya itu primary, artinya kita kalau misalnya ada apa-apa, ini tuh identitas utama dari data-data yang ada di dalam tabel dokter. Jadi misal ada dokter 1, 2, 3, nah sebutan 1, 2, 3 itu kan ada ID-nya, mungkin untuk nomor induk kepegawaian atau nomor induk dokternya, itu kita set di field ID dokter, dimana opsinya adalah primary key dan dia auto increment. Lalu koma untuk membuat field baru, nama dokter ini kan tipe data ini diisinya teks ya. Kalau integer itu angka bulat, kalau nama dokter itu kan teks itu biasanya bisa pakai teks gini, atau mungkin tipe datanya bisa varchar, lebih besar teks ya daripada varchar. Varchar ini maksimalnya kalau nggak salah 2522 atau 256 gitu loh. Varchar max length, nah ini varchar max length itu 65.535 bytes. Sementara untuk teks di SQL teks itu bisa sama ya, jadi kita bisa pakai teks atau bisa pakai varchar. Bedanya teks ini dia tipe datanya yang disimpan itu berupa string. Kalau varchar itu sama ya, variable X strings. Cuman bedanya apa ya, kalau misalnya varchar itu lebih mudah untuk dilakukan kayak filtering atau apa, datanya tuh bisa lebih mudah untuk di query lalu dilakukan pengoperasian dan data teks gitu ya. Nama dokter varchar dengan maksimum length 30 bytes. Kenapa kita nggak maksimalin? Ya kalau kita maksimalin nanti makan ruang ya. Jadi kita udah blocking 30 bytes untuk field nama dokter ini supaya bisa kita isi data. Alamat dokter, alamat underscore dokter, tipe datanya varchar juga. Alamat ini biasanya panjang, seharusnya 300 atau 100 bytes.
Kalau kita misalnya mencari tahu ya, how length of an alphabet characters in bytes. Jadi kayak satu huruf itu kalau menggunakan Unicode karakter UTF-32 itu 4 bytes. Jadi kayak A, B, C, D, E, F, G itu 4 bytes per karakter. Kalau misalnya kita setel 100 itu berarti dia bisa nyimpen sampai 25 karakter ya. Itu mungkin lebih ya. Lanjut, alamat daftar sudah, tanggal lahir itu date tipe datanya atau tanggal. Jadi kita bisa menyesuaikan kayak formatnya atau selain format itu nanti dia ada auto formattingnya. Jadi kayak untuk bulan, tanggal, tahun itu untuk tiap negara kan beda-beda. Nah itu bisa kita sesuaikan. Tanggal lahir, tipe datanya date, lalu nomor HP, tipe datanya varchar dengan panjang 50 byte. Varchar 15 byte. 15 bytes. Varchar nomor HP 15, lalu spesialis varchar 15. Spesialis ini mungkin nanti dia spesialis varchar 15. Spesialis ini mungkin diisi untuk kode spesialisnya. Kalau spesialis onkologi itu nanti mungkin datanya 3211 atau berapa. Lalu untuk spesialis bedah torakologis, toraksotomi itu nanti 3354 atau berapa. Lalu waktu kerja varchar 100. Waktu underscore kerja tipe datanya varchar, max length atau maksimum panjangnya 300 byte, 100 byte. Oke, betul. Lalu jangan lupa titik koma. Lanjut, kita bikin tabel yang kedua. Jadi enaknya skill ini kita bisa bikin tabel itu banyak, beberapa tabel dengan menggunakan sintaks yang dalam satu waktu yang bersamaan. Jadi misal kayak tadi ya, saya kan bikin untuk dokter underscore admin, tabel dokter admin. Kalau saya mau bikin tabel lagi yang nggak pusing-pusing, tinggal create tabel ulang. Ini skillnya yang sudah dokter admin, administrator ya, yang belum juga administrator biar enak lihatnya. Kita lihat di desain IRD nya. Dokter admin sudah, dokter admin sudah, dokter sudah, administrator ya belum. Dokter sudah, administrator belum. Kita isi untuk ID admin, kalau nggak salah ya, nama fieldnya itu yang diminta atributnya. Administrator ID admin betul. ID admin ini pastinya integer, lalu 3. Nggak mungkin ID ini kayak gini nih isinya huruf. Dia primary key juga. Lalu auto increment pastinya. Selanjutnya kita cek di panduan apakah benar. Ya betul. Lalu nama admin varchar 30, nama admin tipe data varchar, max length 30, lalu field baru lagi, waktu jaga varchar 100, waktu underscore jaga varchar 100. Ini gambar saya nge-freeze ya, mungkin HP saya kepanasan. Iya, HP saya terlalu panas, overheating HP saya. Mungkin saya pause bentar. Oke, lanjut ya. Jadi tadi untuk tampilan wajah saya, facecam-nya mati,
karena Surabaya panas, hawanya panas, saya ke panas. Oke, waktu jaga varchar 100. Deh, kayaknya atributnya cuma waktu jaga, nama admin, sama ya waktu jaga admin sama ID admin. Oke, kita tutup, kita kasih titik koma. Selanjutnya kita bikin tabel yang keempat, di tabel admin daftar admin sudah, yang daftar ya mana tadi si pantunya. Kalau untuk yang daftar atributnya apa aja? ID daftar, ID admin, ID pasien. ID daftar, ID pasien, ID admin. Kalau untuk yang di tabel daftar ini, primary key-nya adalah ID daftar. Oke, kita tabel daftar ya, create table daftar, ID daftar, tipe datanya integer, max length-nya 3, dia primary key, auto increment. Selanjutnya field yang selanjutnya ID patient, ID underscore patient, tipe datanya integer dan max length-nya 3 juga, 3 bytes. ID admin, tipe datanya integer juga pastinya, isinya ID semua soalnya. Kalau yang ada ID 3, lalu max length-nya 3, ID admin integer 3. Oke, mantap. Kita create lagi table, kita cek dulu di IRD-nya. Dokter, admin, administrator, sama daftar sudah, tinggal yang pasien dokter. Untuk yang pasien dokter itu skillnya mana ya? Nah ini pasien dokter, create table pasien underscore dokter, pasti ada namanya ID lagi. Untuk primary key-nya yaitu ID kok cuma ID aja. Kita cek atributnya untuk yang si pasien. Oh ya, ternyata ada ID doang, lalu integer 3, dan dia tuh tipenya primary key, optionsnya lalu auto increment. File selanjutnya ID dokter, kita cek dong ya, primary key ID dokter. Selanjutnya ID dokter, ID underscore dokter, integer 3, lalu kita cek di IRD nya juga apa ID dokter, ID pasien. Nah, ID pasien integer 3, ID pasien integer 3, Surabaya panas. Waktu periksa, tipe datanya varchar harusnya. Oh, waktu periksa ternyata date. Berarti waktu periksa ini tanggalnya dia periksa kapan. Lalu resep apakah ada di artinya? Ada ya, ada resep di sini. Resep varchar 100, jadi untuk nama obat menggunakan huruf, jadi dia tipe datanya varchar dengan maksimum kapasiti 100 byte. Apakah cuma ini aja? Resep udah terakhir ya, terakhir resep atribut field. Udah, kita beri titik koma. Setelah pasien dokter, pasien kita create table lagi pasien.
empat JavaScript-nya. Yang pertama adalah ID pasien, ID underscore pasien. Dan yang sudah menebak dia tipe data integer maksimumnya 3 dan dia adalah primary key yang auto increment. Oke, auto increment. Lalu ID daftar mana tadi ya, pasien. Kita cek di panduan skill pasiennya, nggak ada ya panduannya. Pasien, dokter, administrator. Oh, jadi di contoh ini ya, dia pakai GUI, tapi nggak apa-apa, bisa kok. ID pasien integer 3, primary key dan auto increment benar. Nama pasiennya itu pakai varchar 30. Nama pasien itu tipe datanya varchar dengan maksimum length 30 bytes. Lalu field selanjutnya jenis kelamin, ini varchar juga. Mana tadi, alamat, nama, alamat, jenis kelamin varchar. Oh, alamat apa, nama jenis kelaminnya varchar cuma 1 gitu aja ya. Kayaknya untuk tipe data varchar itu udah otomatis ngitung tiap karakter, cuma jadi batasi satu karakter kayak L atau P gitu ya. Laki atau perempuan, jenis kelaminnya cuma 1, tipe datanya varchar, lalu alamat pasien itu varchar 100. Varchar nama fieldnya alamat underscore pasien, tipenya varchar, maksimum lengthnya 100. Titik koma. Kita cek dulu untuk yang pasien. Ada ID pasien, nama pasien, ID pasien, nama pasien, jenis kelamin, nama, sama alamat pasien. Oke. Nah, dari sini ini kan saya bikin 1, 2, 3, 4, 5 tabel secara bersamaan menggunakan skill. Kita tinggal klik go dan voila, udah hijau semua dan tabelnya udah jadi. Mantap jiwa. Kita cek apakah sama dengan panduan. Ini halaman webnya. Nah, kita udah dapat administrator daftar, dokter admin, pasien dan pasien dokter. Oke, kita klik aja untuk database-nya. Kita udah dapat semua. Selanjutnya kita bikin relasinya itu di menu designer, di more designer. Nah, ini ya, untuk entitas-entitas serta atribut-atributnya. Kita drag and drop di sini. Memang agak sulit ya untuk navigasi ini. Oke, di sini taruh sini. Terus sini di sini. Selanjutnya ini di sini. Oke, sudah. Lalu
Langkah selanjutnya kita assign untuk foreign key-nya ya. Sebelum melakukan relasi, Anda harus melakukan pengaturan foreign key terlebih dahulu pada tabel field yang akan dijadikan foreign key. Seperti ID dokter dan ID admin, ID pasien, ID admin, ID dokter, ID pasien. Jadi kayak ini tuh ID-ID yang bakalan saling terhubung satu sama lain. Misal kalau ada ID yang sama dalam tabel yang berbeda, itu berarti isi datanya saling berhubungan atau saling berrelasi. Oke, caranya gimana untuk pengaturannya? Kita ke database-nya. Yang pertama foreign key untuk dokter admin, lalu kita klik structure untuk melihat struktur field-fieldnya, mana aja yang mau dijadikan foreign key. Foreign key-nya ID dokter dan ID admin. ID dokter dan ID admin ini yang jadi foreign key. Kita klik more index, itu oke aja. Nanti ada kunci perak di sebelah ID dokternya. Kalau yang kunci emas ini primary key-nya. Sama untuk dokter ID adminnya, makanya Nah, kita cek untuk dokter admin itu ID dokter dan ID adminnya ini ya, foreign key, betul, foreign key. Lalu selanjutnya untuk tabel daftar, kita klik structure, ID pasien dan ID admin ya, foreign key ya, ID pasien dan ID admin ini foreign key juga. Lalu ini juga. Jadi yang berrelasi itu ID-ID-nya. Nanti bisa kita klik one to one, one to many, kita bisa beri relasi kardinalitasnya. Lalu untuk tabel pasien dokter, ID pasien dan ID dokter yang jadi foreign key. Ya, untuk ID dokter, ID pasien. Ini index, oke. Sudah muncul kunci peraknya, selanjutnya juga index. Oke, semua sudah. Lalu kita kembali ke designer untuk IRD, relationship. Setelah yaitu tabel dokter dan tabel pasien. Oh iya, untuk melakukan pengaturan foreign key, itu gambar foreign key. Nah, lakukan tabel lainnya, yaitu tabel dokter dan tabel dokter pasien. Coba kita cek untuk tabel dokter, apakah ada ID yang ini yang jadi foreign key juga. Foreign key-nya sih dokter dan dokter pasien. Kita cek di ID-nya, di ERD-nya mana yang bisa jadi foreign key. Untuk dokter itu di ID dokter, lalu untuk admin itu di admin nggak ada ya. Jadi kalau untuk di dokter admin itu kita klik structure. Setelah foreign key, lakukan pada tabelannya tabel dokter dan dokter pasien, Bentar, artinya ini dokter dan pasien dokter. Ini tipe ya. Terusnya untuk tabel dokter dan pasien dokter. Kita panduannya tadi yang ini ya. Ini yang tipe. Lakukan tabelannya untuk tabel dokter dan pasien dokter. Enggak ada ya dokter pasien ya. Jadi untuk tabel dokter itu ini, lalu untuk pasien dokter ini yang sama itu ID dokter ini sama. Lalu udah itu aja sih yang perlu dijadikan foreign key.
pasien dokter, structure. Oh, udah jadi foreign key semua ya, nggak ada yang perlu jadi foreign key. Strukturnya juga sama, nggak ada yang perlu dijadikan foreign key. Strukturnya juga siap. Ini semua sudah jadi foreign key. Lalu untuk di pasien juga sama, ya cuma nama pasien, ID pasien, nama pasien, jenis kelamin, dan sebagainya. Ini kita coba cari cek ya, apa itu foreign key, apa itu foreign key. Foreign key is a set of attributes in a table that refers to the primary key of another table. Oh, jadi yang linking ke primary key di tabel lain. Misal kalau misalnya kita di pasien ini ada kayak tadi tabel yang itu dokter dan tabel pasien dokter. Kalau di pasien dokter ini kan yang di tabel dokter ini kan ada ID dokter yang jadi primary key. Yang pasien dokter kita coba cek, tunjuk tab aja biar enak. Apakah di pasien dokter ada ID dokter? Oh, ada. Berarti ini foreign key, sudah foreign key. Lalu untuk si ID nggak ada yang sama, gitu ya. Jadi nggak ada yang linking, semua sudah linking. Lalu untuk dokter itu nggak ada juga ya, primary key-nya ya cuma ID dokter, ID admin dan sebagainya. Sementara di punya si dokter ini cuma ada ID dokter, spesialis, dan nggak ada ID lainnya yang kesangkut paut sama si dokter. Lanjut aja, ini juga sudah foreign key juga. Selanjutnya kita buat relationship-nya. Kita klik database-nya, mau desainnya. Nah, kita susun. Nah, ini mulai dari yang pasien dulu, pasien dengan pasien dokter. Pasien dokter sama pasien, bisa kencang-kencang ya kan truknya. Kalau kencangan dia lepas lagi gini. Bisa. Oke, sudah. Oke, yang pertama kita pilih tabel yang akan direlasikan. Pilih tabel dengan file primary key terlebih dahulu sebagai reference key, kemudian field foreign key, misalnya pada tabel pasien dengan tabel pasien dokter. Jadi yang pertama itu yang ada field primary key-nya dulu, ini misal di pasien dokter dengan ID dokternya ini. Nah, jadi kita relasikan dulu dokter dengan pasien dokter ini. Caranya di sebelah kiri, create relationship, reference key-nya ini primary key ID dokter, lalu foreign key-nya ID dokter ini. Create relationship, oke, proses request. Nah, otomatis dia bikin relasi. Bisa taruh di sini aja. Oke. Maka dia akan terhubung. Maka akan pilih muncul dialog
create relationship foreign-key. Pada dialog tersebut pilih cascade pada delete dan update. Tadi nggak keluar ya, ini kita klik dulu untuk relationship. Kita hapus dulu, kita klik ID dokter yang di sini dan ID dokter yang di sini. Oke, relationship priority access. Oops. Iya, nggak ada ininya, nggak ada opsinya, tapi nggak apa-apa. Kita hubungkan aja. Dia kayaknya kalau untuk MariaDB versi saya ini dia udah otomatis lakukan ya opsi itu tadi untuk yang auto on update sama on delete nya itu otomatis. Oke, selanjutnya kita relasikan lagi supaya bisa jadi kayak gini. Yang pertama ID data admin. ID pasien ini daftar. ID pasien daftar ini. Kita relasikan. Lalu administrator ini juga ada referensinya ke sini. File saya tahu gimana caranya biar dia bisa langsung rapi itu, biar enak. Sambil kita cari tahu gimana itu caranya. Harus mantap. Mungkin sambil saya rekaman ini ya, jadi dia agak sulit untuk pengoperasian. Administrator oke. Ini nggak ada ID data, ID data. Tadi ada kok dia masuk. Oh, ada. Kita coba cek ID data. ID data tidak berrelasi dengan siapa-siapa. ID admin berrelasi dengan ID admin dari dokter admin. Lalu ID dokter dari dokter berhubungan dengan ID dokter di dokter admin. Coba kita cek untuk ini dokter admin ya. Kan kok hilang. Kita search dulu, custom. Kita
kita pilih relasi dulu. ID dokter masuk ke sini. Oke. Lalu ID admin berelasi ke sini. Oke, seluruh foreign key-nya sudah terhubung. Kita cek apakah benar. Yang pertama, ID pasien itu terhubung dengan daftar dan pasien dokter. ID pasien terhubung dengan daftar dan pasien dokter. Pasien dokter ini ada kurang satu. ID pasien terhubung ke sini. Oke. Nah, sudah terhubung. Selanjutnya foreign key-nya foreign key dengan ID admin dengan daftar dan dokter admin dengan dokter admin dan daftar admin daftar sama dokter admin. Oke, betul. Selanjutnya ID dokter pasien dokter, ID dokter pasien dokter, ID pasien dan pasien dokter. Oke, sudah. Maka database kita sudah jadi. Save page. Jadi kalau mau insert apapun nanti data manipulation language data manipulation data yang telah dibuat beberapa tanggal syaratnya verifikasi dan publik. Dan data tersebut akan digunakan sebagai contoh penggunaan DMN insert. Maka jika melihat tabel pasien cara masukkan data ID-nya apa, diberapkan nama pasien, menggunakan halaman PHP. Nah, ini coba kita insert aja ya. Apakah nanti dia berhubung? ID pasien. Oke. Coba kita input pasiennya dulu. Pasien. Insert. ID pasiennya satu. Kan dia pasien pertama. Nama pasiennya orang. Jenis kelaminnya laki-laki. Alamatnya jalan bukan lari. Oke, langsung kita go. Nah, SQL-nya udah jalan. Lalu kita terus kita cek. Nah, ini pasien orang berada. Kita coba cek pasien dokter. Oke, selanjutnya select dan sebagai bisa. Datanya nggak usah. Nah, setelah basis data akan memberi data pasien yang telah diperiksa oleh dokter tersebut, misalnya nama pasien dan sebagainya, maka ada 3 tabel yang terlibat. Maka SQL yang dibuat adalah select nama dokter, tapi ini itu di luar konteks dari tugas. Jadi entity tersebut di atas silakan dapat keterangan basis data yang ada pada exam dengan rincian tabel dokter, pasien, administrator dan sebagainya. Kan setiap tahapan praktikum dengan mengacu pada tahapan praktikum. Ya, karena database sudah jadi. Tapi yang kalau kita mau ini kasih semuanya untuk overall, karena database-nya sudah jadi, tabel-tabelnya sudah jadi, lalu untuk RD-nya juga, relationship-nya juga udah jadi, saya rasa sudah. Nah, yang disebut untuk ini dulu. Ini many to many, one to many, ini one to many, nggak ada yang one to one. Jadi kalau garisnya ada 2 gini berarti dia one to many.
ini tuh ini buat enggak dari ID gorengnya no one to many sementara ini bantuan bantuan ke sini bantuan ke sini gitu ya. Oke. Baik, sekian video dari saya untuk pembuatan database-nya. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih.